Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Arwi Caksono dengan 3 izin terakhir 054. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana menggunakan ISEDA dalam membuat PCB. Namun sebelum itu kita perlu membahas dulu apa sih itu PCB dan apa sih itu ISEDA. Oke, PCB sendiri merupakan printed circuit board atau papan sirkuit yang dicetak yang digunakan untuk menghubungkan dan menopang komponen elektronika menggunakan jalur konduktor dari tembaga yang dicetak di atas papan isolator. PCB sendiri berfungsi sebagai media koneksi listrik sekaligus struktur mekanik dalam agar rangkaian lebih rapi, kuat, dan stabil dibandingkan dengan perakitan kabel manual. Dalam sistem robotika, PCB digunakan untuk mengintegrasikan dalam microcontroller, sensor, driver motor, dan regulator daya dalam satu papan yang terstruktur. Pada sistem IoT, PCB berfungsi sebagai pusat integrasi modul komunikasi, sensor, dan satu daya sehingga perangkat dapat bekerja secara efisien, ringkas, dan siap diproduksi massal. Nah, untuk perbedaan single layer, double layer, dan multi layer yaitu single layer PCB memiliki satu lapisan tembaga di satu sisi papan. Jenis ini digunakan untuk rangkaian sederhana seperti power supply, dasar, atau rangkaian LED. Nah, untuk double layer PCB merupakan dua lapisan tembaga yaitu top dan bottom. Jalur dapat dibuat di kedua sisi dan dihubungkan menggunakan via. Jenis ini paling umum digunakan untuk proyek microcontroller dan robotika skala menengah karena lebih fleksibel dalam routing. Selanjutnya yaitu multi layer PCB memiliki lebih dari dua lapisan tembaga, misalnya 4 layer, 6 layer, atau lebih. Biasanya digunakan pada rangkaian kompleks seperti motherboard, komputer, atau sistem komunikasi frekuensi tinggi karena membutuhkan jalur ground dan power plant internal untuk mengurangi noise. Nah, lanjut, material R4 merupakan material PCB berbahan dasar fiberglass yang diperkuat resin epoxy dan bersifat flame retardant tahan api. Material ini memiliki karakteristik kuat secara mekanik, tahan panas, memiliki listrik yang baik, serta stabil terhadap kelembapan. Material FR4 banyak digunakan oleh pabrik seperti JLC PCB karena harganya ekonomis untuk produksi massal dan memiliki standar kualitas industri untuk PCB umum. Lanjut kita ke ketebalan koper atau OZ. Ketebalan lembaga pada PCB diukur dalam satuan ounce per square foot. 1 oz koper memiliki ketebalan sekitar 35 mikrometer dan merupakan standar umum untuk PCB sinyal dan arus kecil hingga menengah. 2 oz koper memiliki ketebalan sekitar 70 mikrometer. Nah, semakin besar arus yang mengalir, semakin besar pula lebar jalur dan ketebalan koper yang dibutuhkan untuk mencegah overheating. Nah, lanjut perbedaan antara skematik, logika, dan layout PCB fisik. Skematik adalah representasi logika hubungan antara komponen dalam membentuk simbol elektronik. Skematik menunjukkan bagaimana komponen terhubung secara elektrik, tetapi belum menunjukkan bentuk fisik atau posisi komponen. Layout PCB adalah representasi fisik dari skematik dalam bentuk jalur tembaga, posisi komponen, ukuran board, dan layar PCB. Layout inilah yang nantinya akan diproduksi menjadi papan PCB nyata. Nah, lalu lanjut ke alur kerja desain PCB. Alur kerja perencanaan PCB dimulai dari penentuan spesifikasi sistem seperti tegangan, arus, dan fungsi rangkaian. Setelah itu dibuat skematik untuk memastikan koneksi listrik benar secara logika. Kemudian dilakukan konversi ke layout PCB untuk menentukan posisi komponen dan routing jalur tembaga. Setelah itu layout selesai dan lolos PRC. File diproduksi diekspor dalam format Gerber. File Gerber tersebut kemudian diunggah ke pabrikan seperti JLC PCB untuk proses pabrikan PCB. Nah, lanjut kita ke pengertian ISEDA. ISEDA merupakan software electronic design automation berbasis cloud yang digunakan untuk membuat skematik dan layout PCB secara terintegrasi. ISEDA sendiri dipilih karena mudah digunakan, gratis untuk pemula, serta terhubung langsung dengan LCSC
sebagai supplier komponen dan JLC PCB sebagai pabrik PCB. Keunggulan integrasi ini adalah pengguna dapat memilih komponen dengan LCSC part number yang kompatibel untuk melayanan SMT assembly di JLC PCB, sehingga proses dari desain hingga produksi menjadi lebih cepat dan praktis. EasyShare memiliki dua versi utama. Yang pertama standar, yaitu berbasis browser dan dapat digunakan langsung tanpa instalasi. Lalu yang kedua ada yang Pro, versi desktop dengan fitur lebih lengkap, performanya lebih stabil untuk proyek besar, serta dukungan desain lanjutan seperti multi layer kompleks. Nah, pada percobaan ini saya merancang PCB main robot land follower. PCB ini berfungsi sebagai papan utama yang mengintegrasikan mikrokontroler di motor, regulator tegangan, serta konektor sensor dan aktuator dalam satu sistem terpusat. PCB ini menggunakan desain dua layer, yaitu top layer dan bottom layer. Namun nanti yang saya bikin adalah top layer. Pemilihan dua layer dilakukan karena cukup untuk kompleksitas rangkaian, mempermudah routing jalur, serta tetap ekonomis dalam proses manufaktur. Oke, kita lanjut saja langsung ke cara menggunakan EasyShare. Kita buka EasyShare. Nah, ini merupakan tampilan awalnya. Kita ke new project langsung. Oke, di sini kasih nama project, coba satu, misal save. Untuk penyimpan di sini. Oke, tekan 2 kali saja di sini skematik. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Untuk skematiknya bebas mau dipilih atau mau dirangkai seperti apa. Untuk komponen library itu ada terbagi menjadi dua. Yang pertama ada komponen online, nah di bawah sini. Untuk mencarinya kalian bisa ketik aja di sini. Contoh resistor. Nah, banyak di sini. Kalau kalian ingin melihat, bisa ditekan saja. Nah, seperti ini gambarnya. Lebih seperti itu. Nah, yang kedua itu ada bawaan, library bawaan dari EasyShare-nya sendiri. Benarnya sama, diketik saja di sini. Res. Nah, seperti itu. Oke, kita coba. Kita tarik garis di sini untuk memindahkan atau memutar arahnya. Tekan spasi saja, jepret. 1, 2, oke, escape. Nah, misal kalian butuh mau menggunakan kapasitor, tinggal tekan, tarik garis sini. Itu 2, misal. Terus kalian butuh LED. Di sini. Oke. Langsung tarik garis. Tarik garisnya kita zoom dulu. Bisa kalian tekan langsung bulat-bulatnya, jebret. Atau bisa kalian lihat di sini cari itu namanya wire atau alt W. Nah, jebret seperti itu. Nah, kita coba sambung-sambungkan dulu, guys. Nanti nyambung ke ground. Ini untuk mencari ground sama powernya itu di sini. Kita tambahkan power dulu di sini. Dasar 5 volt.
terus groundnya. Nah, sudah pengen nih diekspor ke PCB, yaitu nih pojok ini spread, kita update atau convert schematic to PCB, tekan. Hmm, hmm. Lalu apply change. Nah, seperti ini kalau memakai mouse lebih enak. Kita pindahkan dulu. Nah, nanti bisa kalian atur-atur. Hmm, seperti itu kurang lebih caranya. Kapasitornya. Sudah bisa, jangan terlalu berjarak. Oke, di sini. Oke, di sini. Oke, oke, oke. Nah, oke. Kalau sudah, kalian pingin menyambungkan atau wiring, yaitu di sini bisa tekan yang single routing. Kalian bisa atur ininya apa, ukuran garisnya, misal 16, enter. Nah, untuk yang bulat-bulat ini disambung, ada namanya apa ya? Itu kita makainya yang top layer, ditekan aja. Sambungin di sini. Nah, oke, misal udah jadi seperti ini. Terus kalian ingin membuat garis outline-nya, itu menggunakan board outline layer. Dan sebelum itu kalian tekan dulu yang polyline, terus ini. Nah, kalian bebas. Kalian juga bisa atur ininya ke salah ini. Nah, kita akan bikin seperti ini, kotak, kotak. Kalian bikin seperti ini. Oke, setelah itu kita lihat hasil 2D-nya, 2 dimensi. Seperti itu teman-teman. Ini hasil 3D-nya. Ini hasil 3D-nya. Nah, seperti ini teman-teman, kurang lebih. Bagian topnya aja nih. Oke, itu kita ke PCB. Kalau udah, saya BRC. Oke, kalau udah,
Nah, kalau udah, misalnya nih kalian udah yakin, dashboard, ini kalian bisa ngatur BOM-nya, bila nama serialnya, terus ini bisa kalian kasih nama untuk mengirimnya, name, ini kasih nama siapa? Coba, 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 coba. Ini bagian bagian ekspor PCB. Ini buat ekspor Gerber atau order PCB-nya bisa di sini. Nah, untuk yang udah jadi punya saya yaitu coba PCB. Itu layoutnya seperti ini. Loh. Coba PCB. Nah, coba skematiknya. Nah, ini punya saya. Itu dalamnya ada LED, terus fotodiode, membuat main line follower, ada resistor, dua resistor, terus satu tegangan menggunakan 5 volt dan ground. Ini ada eh, konektornya. Oke, kita lanjut langsung ke desain PCB-nya. Set, set. Nih, kurang lebih seperti ini. Ya saya. Oke, ini bisa diatur. Kalau bisa jangan membentuk siku, teman-teman. Oke, kita coba atur. Wih, buset. Atur, zoom dulu. Nah, kalau bisa jangan membentuk siku. Set, set, set. Salah. Jangan kayak gini, jangan kayak gini. Set, langsung aja. Spread, set, set, set. Eh, seperti itu memang. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kayaknya kalau mau apa mengatur di sini teman-teman, mengatur lihat harga BOM-nya. Oke, terus, aduh, untuk order, aduh, ini PCB configuration. Nah, ini untuk nama custom config. Nah, ini bisa dipilih, bisa di sini teman-teman. Oke, terus kasih nama, jebret, nama jenis powerful, dashboard Gerber, ya. Iya udah di sini. Nah, seperti ini teman-teman kurang lebih. Nyawa seperti ini kurang lebih teman-teman. Ini bentuk 3D-nya nih.
Nah, ini ya. Oke, itu inti saja teman-teman yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.